Sekarang kita masuk di tema 7. Tema 7, apa judulnya, Miss? Kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Kalau bicara tentang ASEAN, pasti kamu sudah tahu. Kan kami juga sudah mengetahui siapa-siapa aja negara-negara di ASEAN. Nah, ini dia bendera-bendera negara-negara ASEAN. Dan kamu pastinya sudah tahu negara-negara ASEAN tersebut. Yang mau kita bahas adalah bagaimana dan peranan mereka yang mereka kerjakan di dalam ASEAN. Apa yang mereka lakukan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang sama-sama tujuannya untuk membangun negara-negara di ASEAN untuk lebih baik. Mari dengarkan penjelasan Miss dari video berikut. Pembelajaran kita di tema 7 berjudul Posisi dan Peran Indonesia di ASEAN. Nah, berikut ini adalah gambar peta negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang bergabung menjadi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Pasti kamu sudah asing dengan negara-negara ini ya. Kita bisa lihat bahwa ada arah panah-panah yang menunjukkan letak negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, sejarah terbentuknya ASEAN dimulai pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, di Thailand. Sebanyak 5 wakil negara di Asia Tenggara mengadakan pertemuan yang disebut dengan Deklarasi Bangkok. Kelima negara memiliki wakil-wakil dari negaranya, seperti ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Rajak dari Malaysia, Narcisco Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Kerjasama ASEAN ada beberapa aspek. Ada di bidang ekonomi. Nah, kita bahas yang di bidang ekonomi. Bagaimana kerjasama ASEAN di bidang ekonomi? Antara lain kerjasama dalam bidang ketahanan pangan, lalu pendirian pabrik bersama, lalu AFTA, Asian Free Trade Area, itu dalam artian kawasan perdagangan bebas, dan juga MEA. Nah, itu semua sudah pernah kita pelajari bagaimana kerjasama, yaitu di bidang ekonomi melalui ekspor dan impor, perdagangan bebas. Ada kegiatan produsen, distribusi, konsumen. Itu pernah kita pelajari di kelas 5 tentang bagaimana kerjasama ASEAN di bidang ekonomi tentang ekspor dan impor yang sama-sama untuk saling menguntungkan negara-negara yang berada di kawasan ASEAN. Nah, kalau tadi itu adalah kerjasama di bidang ASEAN, sekarang kita memahami dulu bagaimana negara kita Indonesia berperan dalam kerjasama yang di bidang ekonomi. Apa saja peran yang dilakukan Indonesia dalam bidang ekonomi? 1. Ikut serta dalam penerapan tarif khusus terhadap barang ekspor dan impor bagi negara ASEAN. 2. Meningkatkan sumber daya manusia agar mampu bersaing. 3. Meningkatkan mutu barang dan jasa. Sekarang kita lanjut kerjasama ASEAN di bidang politik. Apa kerjasama? 1. Jovan, perjanjian kawasan harmonis, kawasan damai, bebas, netral yang diadakan di Kuala Lumpur. 2. Melakukan kerjasama dalam pemberantasan obat-obat terlarang. Lalu yang ketiga, perjanjian kawasan bebas senjata nuklir. Nah, bagaimana peran Indonesia di bidang politik? Apa yang Indonesia lakukan? 1. Mengusulkan pembentukan HAM ASEAN, Hak Asasi Manusia ASEAN. Yang kedua, membantu proses perdamaian antara pemerintah Filipina dan etnis Moro. Yang ketiga, memimpin pertemuan ke-44 Menlu negara ASEAN di Bali tahun 2011 ya. Jadi Indonesia juga ikut berperan di bidang politik dengan negara-negara di ASEAN. Nah, mesti singgung lagi nih tentang Jovan. Jovan itu adalah Zona of Peace, Freedom and Neutrality, yaitu perjanjian yang mengenai kawasan damai, bebas, dan netral. Nah, berikutnya adalah kerjasama ASEAN di bidang sosial. Kerjasama di bidang sosial ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama antara negara anggota ASEAN. Jadi setiap negara-negara anggota ASEAN diminta untuk berperan aktif dan mendukung kesejahteraan negaranya. Bagaimana kerjasama negara ASEAN? Salah satunya meliputi kerjasama pembangunan kesejahteraan sosial. Fokusnya adalah program untuk pemenuhan hak yang sama kepada perempuan,
anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Yang kedua, kerjasama dalam pengendalian penyebarluasan dan penyalahgunaan narkoba. Jadi itu harus segera dihentikan dalam penyebarluasan narkoba. Yang ketiga, masih dalam kerjasama tentang sosial, kerjasama mengenai tenaga kerja, membuka lapangan pekerjaan ya, kerjasama dalam peningkatan kesehatan di bidang pembahasan mengenai keamanan pangan, gaya hidup sehat, dan penanggulangan penyakit-penyakit menular. Lalu yang kelima, penanggulangan bencana alam, misalnya kejadian AHA Center. Nah, kerjasama tersebut bertujuan menjadikan kawasan Asia Tenggara siap dan cepat tanggap darurat bencana. Jadi langsung segera tolong menolong ketika ada negara-negara ASEAN yang sedang mengalami bencana alam. Nah, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial tadi? Satu, sebagai tempat AHA Center yang digunakan sebagai pusat bantuan kemanusiaan ASEAN yang berpusat di Jakarta. Kita menyediakan tempat, fasilitas ya untuk negara-negara untuk membantu korban kemanusiaan ASEAN. Yang kedua, melakukan pengiriman sumbangan untuk korban bencana alam di negara anggota ASEAN. Yang ketiga, berperan aktif dalam penanggulangan dan pemberantasan narkoba. Jadi narkoba itu tidak lagi ditindaklanjuti dan dihentikan. Indonesia sangat menolak namanya narkoba. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai. Yang kelima, ikut melakukan upaya pencapaian kesejahteraan pembangunan negara-negara di ASEAN. Yang berikutnya adalah kerjasama ASEAN di bidang budaya. Apa yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam kerjasama budaya? Itu dengan satu, ASEAN Culture Week ya, festival budaya negara ASEAN yang menampilkan keragaman budaya negara anggota ASEAN. Jadi saling bertukar budaya dari setiap negara-negara yang di ASEAN dan saling memahami dan mengerti budaya-budaya di negara-negara ASEAN. Yang kedua ada ASEAN Youth Camp. Itu kemah yang digunakan sebagai ajang persahabatan pemuda se-Asia Tenggara. Jadi camping bersama orang-orang muda-mudi negara-negara yang ada di Asia Tenggara dan juga salah satunya menambah pertemanan teman-teman kita. Lalu yang berikutnya itu ASEAN Quiz. ASEAN Quiz itu apa, Miss? Kompetensi siswa dari perwakilan negara anggota ASEAN yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi bertukar pendidikan ya, pendidikan anak-anak di bawah 18 tahun juga saling memahami, saling bertukar pendidikan. Lalu pertukaran kunjungan seniman ASEAN dengan pembekalan bidang seni budaya, karena pastinya ada hal-hal yang unik, ada budaya-budaya, ada seni-seni yang menarik dari setiap negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, Indonesia juga berperan dalam kerjasama ASEAN di bidang budaya. Apa itu? Satu, melakukan pertukar budaya antar negara anggota ASEAN. Indonesia juga pasti mengirim perwakilannya. Kedua, mengadakan pameran budaya Indonesia, menunjukkan budaya-budaya Indonesia yang terkenal dari Sabang sampai Merauke. Lalu mengadakan berbagai festival budaya untuk menunjukkan identitas Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam-ragam suku dan budaya yang disatukan oleh satu wilayah yang disebut dengan Indonesia. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan penyelenggara SEA Games pertama dan kelima penyelenggara terakhir dari 1959 yang pertama dilakukan di kota Bangkok sampai 2019 yang ada di kota Manila. Nah, yang terakhir adalah peran Indonesia di bidang pendidikan. Apa yang dilakukan Indonesia di bidang pendidikan? Berperan dalam ASEAN University Network atau meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi. Jadi kita saling memahami pendidikan perguruan tinggi yang ada di ASEAN dan kita juga terlibat di dalamnya. Yang kedua, menjadi anggota SIMO atau Organisasi Menteri Pendidikan Negara ASEAN ya. Jadi pendidikan di ASEAN juga kita perlu tingkatkan. Nah, perhatikan bendera berikut ini, ada 10 negara anggota ada yang di ASEAN dan kita akan masuk ke tahap tugas portofolio. Nah, ikuti, perhatikan bagaimana petunjuk Miss mengerjakan tugas portofolio ini. Miss juga mengerjakan sendiri, Miss yang membuat polanya dari awal sampai akhir. Miss nggak menggunakan menggunakan print cari dari internet, tidak. Miss melukis sendiri,
membuat sendiri. Nah, kamu juga ikuti instruksi yang Miss jelaskan di video untuk tugas portofoliomu, tugas untuk nilai keempat di rapotmu nanti. Selamat mengerjakan. Baik, bahan-bahan yang diperlukan yaitu adalah kertas HPS. Ini ada kertas HPS Miss ya. Terserah dia ukuran kertas HPS-nya. Lalu juga ada kertas jeruk. Ini ada kertas jeruk. Nah, jadi ada dua kertas, ada kertas HPS sama kertas jeruk. Lalu ada krayon, ada pulpen, ada pensil, ada lem, ada rel untuk menggambar tugas kita, tugas portofolio. Oke, baik. Tahap lanjutannya adalah kamu pertama membuat garis pinggir. Buat garis pinggir di setiap kertas HPS tadi yang sudah kamu buat tadi. Nah, setelah kamu buat garis pinggirnya, kita buat bendera, kotak benderanya. Jadi ada 10 negara ASEAN. Jadi kita buat di atas itu 5. Ada 5 kotak ya, 5 kotak lah ya, 5 kotak untuk gambar bendera negara di ASEAN, dan di bawah itu ada juga 5. Nah, untuk ukurannya kamu ambil roll, lalu kamu buat untuk lebarnya ada 6 cm. Untuk lebarnya ini kamu buat 0 sampai 6 cm. Nah, untuk tingginya 4 cm. Begitu juga dengan berikutnya. Ini 6 cm, 6 cm, 4 cm, 6 cm, 4 cm, 6 cm, 4 cm. Jadi di atas itu ada 5. Ya, ada 5. Lalu di tengah-tengah itu ada logo ASEAN ya, dengan lingkaran. Lalu ada 10 gambar padi ASEAN, yang itu adalah logo ASEAN, dan di bawahnya ada 5 lagi untuk negara ASEAN, ada Brunei, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Lagi juga kamu buat tadi 6 cm, 4 cm. Lalu kamu buat polanya. Kamu lihat di Google bagaimana bendera dari negara-negara tersebut. Ini bendera yang Miss lukis juga loh, yang Miss buat sendiri. Miss nggak buat dari print ya. Jadi jangan ada yang di print dari internet lalu kamu tempel di kertas HPS. Miss nggak lihat, Miss nggak terima itu. Miss mau kamu membuat dengan tanganmu sendiri, belajar untuk membuat bendera-benderanya. Walaupun susah tapi tetap kerjakan. Nah, setelah selesai seperti ini, nah nanti akan Miss tahap berikutnya adalah Miss warnai sesuai dengan warna dari negara ASEAN tersebut ya. Jadi ini masih tahap yang kedua, akan Miss berikan lanjut tahap yang ketiga, yaitu mewarnainya. Nah, ini dia tahap yang ketiga. Miss sudah mewarnainya dengan warna-warna yang sesuai dengan gambar dari negara tersebut. Seperti ASEAN ini juga seperti ini ya. Miss mewarnai satu persatu. Miss mengerjakan juga, dan Miss harap kamu juga melukis dan mewarnai sendiri tanpa mengambil dari internet lalu mengeprintnya. Tidak ya. Tujuan dari tugas portofolio ini adalah kamu bisa mengetahui negara-negara yang ada dalam anggota ASEAN ya. Jadi warnailah dengan sebaik mungkin. Setelah selesai kamu mewarnai seperti ini, kamu tempellah dia di kertas jeruk. Di kertas jeruk tadi supaya dia kuat, lalu buat namamu dan kelasmu serta nomormu. Lalu kamu kumpul di hari Sabtu sebagai tugas portofolio yang pertama. Jadi ini dia tugas IPS kita. Kerjakan dengan baik dan benar ya. Gambar dengan baik, warnai dengan baik. Warna merah menjadi warna yang paling rata-rata negara di ASEAN itu memiliki warna merah. Artinya berjuang untuk sama-sama melawan penjajahan dari bangsa-bangsa yang ingin menguasai ASEAN. Jadi warna merah itu menjadi warna yang paling banyak untuk negara-negara di ASEAN. Oke, ini dia tugas kita. Selamat mengerjakan ya. Miss tunggu di hari Sabtu kamu mengumpul tugas portofolio ini. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke dalam bagian latihan. Masih latihannya di PBT 6G. PBT 6G, persiapkan latihan buku PBT 6G-mu. Ada latihan-latihan dan halaman-halaman yang Miss minta kamu kerjakan, dan kamu fotokan ke WA Miss, kirimkan ke WA Miss. Dan selain itu tugas portofoliomu yang sesuai dengan petunjuk juga kamu kerjakan. Kerjakan tugas portofoliomu itu sebagai bahanmu untuk materi portofolio.
bagaimana cara mengerjakan tugas portofolio, dan tetap dikumpul juga di hari Sabtu. Oke, itu materi kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa lagi di minggu berikutnya di materi pelajaran IPS. Bye bye, Tuhan Yesus memberkati.